luar panas ya. Ayang ada rencana mau jalan-jalan nggak? Di sore aja masih panas. Enggak. Mungkin nanti deh, kayak agak sorean deh. Lagi juga kalau jam segini keluar kayaknya bakal kepanggang deh inanya. Terus lihat tuh matahari yang tinggi banget. Yang ada rencana mau ke laut nggak? Enggak sih. Enggak apa. Mana tahu pengen gitu ya. Kalau kemarin udah sih sebenarnya. Makan apa ya? Yang lagi nggak pengen masak, boleh nggak? Oke. Ina mau cerita ya, mau cerita. Yang Ina mau cerita, dengerin. Mana sini HP-nya? Sini. Aduh. Aduh pegel. Apa ya? Ini deh. Cerita soal ini aja, soal Ina mau bacain deh ini satu email. Tapi Ina punya pertanyaan satu lagi. Ini ya. Ayang tuh, kalau ini pertanyaan sebenarnya berkaitan dengan isi emailnya, tapi Ina cuma pengen make sure ini ke Ayang. What if yang kebuka resleting yang what if kalau semisalkan Inan sakit keras terus Inan tuh susah untuk disembuhin, Ayang mau tetap bareng Inan nggak? Ya nanya, masa dibilang gila nanya gitu dong. Beneran yang mau nggak sama Inan? Masih mau nggak survive bareng Inan? Mana tahu kan? Nggak canda. Cium. Oke. Kemarin Inan itu habis baca email dari salah satu yang ngirimin ke emailnya Inan gitu. Jadi dia cerita soal kehidupan dia. Sebenarnya ada sedihnya, ada senangnya, tapi pesan dari dia tuh ini tuh cerita yang cukup tabu, tapi semoga menjadi bahan pembelajaran untuk kaum muda gitu loh. Terus orang-orang yang hidup di kehidupan modern ini gitu, karena banyak konsekuensi gitu loh ya kalau kita punya pergaulan, punya kehidupan, punya lingkungan yang salah, atau mungkin lebih ke tidak dapat bimbingan dari orang-orang yang tepat gitu loh. Jadi ini tuh itu bilang gini di awal dari isinya, "Hai Inan, makasih ya udah mau numpang dan reading tulisan aku yang masih berantakan," tadi itu. "Dan aku tahu ini mungkin hal yang tabu, tapi up story ini aku berharap tidak ada lagi generasi muda yang menjadi korban lingkungan negatif. Thank you ya sebelumnya," katanya. Jadi cerita ini datang dari namanya Kak Suryana. Dan ceritain pendek-pendeknya aja ya. Nah, jadi bentar ya, nah link lihat ini tuh notifikasi geserannya, ini sambil baringan soalnya pinggangnya sakit. Iya, geseran dikit aja. Nah, pegel
sayang gak sih sama Inan? Jadi lanjut ya yang ya. Jadi Kak Suryana ini bilang kalau dia tuh tumbuh, bukan tumbuh sih, kayak lingkungan dia tuh dari lingkungan yang cukup berantakan gitu loh, yang itu hidup di industri hiburan yang mengharuskan dia untuk berbaur dengan lingkungan yang membuild dia yang sekarang gitu loh. Ini sebenarnya agak berat untuk ceritain ini, tapi semoga ini jadi cerita yang baik aja ya. Nah, Kak Surya ini sebenarnya tinggalnya di salah satu kota yang cukup terkenal. Udaranya cukup dingin, sejuk. Orang bilang di situ tuh tempat apa ya, kayak tempat kuliner, fashion gitu. Nah, dia tuh bekerja di salah satu perusahaan di kota itu gitu loh, yang kotanya sih kalau katanya tuh kota kecil, cuma dia nggak nyebut gitu loh yang daerahnya di mana. Jadi awal ceritanya si Kak Suryana ini punya pacar, sebut aja lah namanya si R gitu kan. Awal mulai ceritanya tuh sebenarnya mereka berdua ini tuh tinggal di kota yang berbeda ya. Si R ini itu tinggalnya di salah satu daerah di Jawa Tengah gitu. Nama kotanya nggak dibilang, tapi yang jelas dia tuh tinggal di situ dan bekerja di kota itu gitu loh ya. Nah, dua-duanya ini tuh kerja di perusahaan gitu loh. Nah, mereka tuh kenalannya lewat email yang lewat email. Emang kenapa? Iya lewat email, jadi kan jatuhnya kan lewat online gitu ya, jadi otomatis mereka tuh harus yang namanya LDR gitu, atau jarak jauh gitu loh, yang dari kota A dan kota B gitu kan. Nah, karena LDR mereka itu biasanya komunikasinya tuh lewat handphone dan komunikasinya lewat online semua gitu loh ya, namanya juga LDR. Banyak tau yang udah berhasil nikah, banyak yang pacaran juga LDR lewat online gitu. Sekarang udah maju yang ini udah nggak kaget lagi sih nanya. Nah, abis itu nih si Kak Suryani ini dengan si R ini biasanya ketemu satu kali dalam 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Mereka harusnya kayak komitmen gitu lah, setidaknya 2 bulan sekali tuh ketemu gitu, dan mereka jalan-jalan bareng. Semuanya lancar selama tahun pertama dan tahun kedua gitu loh, nggak ada yang gimana-gimana, dan mereka juga lancar hubungannya. Paling ada konflik-konflik kecil gitu, dan itu juga bisa diatasi gitu loh. Ya namanya juga punya hubungannya, nggak heran lah kalau misalkan mereka ada konflik-konflik kecil kayak gitu. Nah, terakhir kalau katanya si kakak ini tuh mereka terakhir kali itu ketemuannya tuh di Candi Borobudur. Iya, kesana yang ya. Terus abis itu karena udah 2 tahunan mereka LDRan, semuanya baik-baik aja, dan mungkin ya namanya hubungan punya ini sendiri ya, yang ya punya titik dimana kita tuh rasa jenuh. Ayang juga udah pernah jenuh sama Inan juga pasti ada waktu-waktu dimana Inan kesebel sama Ayang gitu kan, tapi kita bisa lewatin itu semua, dan mereka juga sempat ngelewatin itu selama 2 tahun gitu loh. Yang akhirnya di tahun ketiga itu mulailah timbul konflik. Timbul konflik yang kayak ya let's say kayak ego-egoan gitu loh ya. Sebenarnya ego yang dimana dia sendiri gitu, dari perspektifnya Kak Suryana sendiri itu katanya dia tuh ngerasa kalau dia itu butuh perhatian gitu loh, yang dia udah nggak tahan sama dunia per LDRan ini gitu kan, hubungan per LDRan ini, dimana dia butuh juga perhatian yang secara langsung gitu loh, dan dia juga ngerasa depresi gitu, karena sebenarnya di perusahaan tempat dia bekerja itu dia mengalami
lonjakan atau kayak gimana ya, dia tuh tiba-tiba dikasih karir yang cepat naik gitu loh yang Iya, dia tiba-tiba dapat promosi dan terus-menerus mendapatkan promosi, dan akhirnya dia menduduki satu jabatan yang bisa dibilang bagus gitu, hebat gitu loh yang. Nah, entah kenapa, mungkin karena tekanan kali ya yang ya. Ya kan kadang-kadang tuh ya kalau misalkan kita diberi rezekinya lewat pekerjaan kayak jabatan dan segala macamnya, kita tuh bukannya malah seneng, tapi jatuhnya depresi karena yang dirasakan sama Kak Suryana tuh kayak gitu loh yang. Jadi Kak Suryana itu ngerasa kalau dia tuh tertekan dengan posisi dia sekarang, jabatan dia sekarang. Ayah ingat nggak ke pas Inan dulu dapat jabatan bagus itu? Iya, Inan bilang kan Inan akhirnya keluar dari jabatan itu karena mendapatkan tekanan gitu. Nah, mungkin si Kak Suryana ini juga ngerasain itu. Nah, karena si Kak Suryana ini dituntut untuk menjadi orang yang perfect, baik hati, terus memberikan image yang bagus tentang perusahaan. Akhirnya dia tidak merasa menjadi dirinya sendiri gitu loh yang. Nah, di situ tuh karena tekanan-tekanan itu akhirnya dia mendapatkan satu kenyataan kalau dia tuh akhirnya didiagnosa mengidap satu penyakit mental. Di sini Inan kayaknya itu keep privacy aja ya yang ya. Kayak soalnya katanya ya ngerti lah masalah penyakit mental yang dasarnya dari depresi itu banyak gitu loh. Nah, dia ngalamin itu gitu loh. Akhirnya setelah dapat tekanan-tekanan itu dan ditambah dia dengan penyakit mentalnya, semuanya tuh jadi rancu gitu, semuanya jadi beban banget buat dia dan dia butuh perhatian gitu. Meanwhile si pacar dia si R ini itu jauh gitu loh yang, dia di sini terus si ceweknya di sana gitu, si R-nya di sana gitu kan. Jadi jauh-jauhan gitu loh yang. Terus ya Ayang juga kalau misalkan Inan lagi pergi pasti Ayang pengen peluk Inan gitu kan, terus kayak pengen curhat bareng Inan gitu kan sambil gandeng bercanda gitu. Nah, dia ngerasa menjadi orang yang merantau di salah satu kota dan dia harus hidup mandiri tuh bisa menjadikan dia depresi gitu loh yang pada saat itu. Nah, di situ dia mulai ngerasa ada timbul rasa jenuh di dalam hubungan mereka gitu loh. It's okay. Setelah kejadian itu mereka tuh mencoba untuk mengkomunikasikan gitu loh ya, apa yang terjadi dalam hubungan ini gitu, mencari jalan keluar gitu loh yang. Karena si Kak Suryana ini ngerasa dia butuh perhatian yang nyata gitu kan. Dia meminta sih yang kayak komunikasiin nego gitu loh yang nego. Jadi dia menegosiasikan dengan si R ini supaya R ini mau pindah ke kotanya dia biar bisa bareng-bareng gitu loh, bisa ketemu tiap hari, bisa kayak kalau misalkan bertukar pikiran bisa lebih langsung gitu loh. Dan menurut ini itu wajar karena apa ya kita nggak tahu ya sampai mana ya kebutuhan orang. Jadi kan ada yang pengen tiap hari tuh pengen ketemu, ada yang nggak bisa gitu kan, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, dan apalagi ada faktor depresi di dalamnya tuh pasti kita butuh dukungan langsung dari orang lain, dan itu yang mereka pertimbangkan. Tapi jatuhnya si R ini bilang kalau dia itu nggak bisa pindah gitu loh yang. Kenapa? Ya karena dia punya pekerjaan yang bagus di sana. Bentar, ada chat. Oke. Nah, abis itu kan karena alasan itu si kasurnya juga ngerti gitu loh, karena dua-duanya kan punya pekerjaannya. Ya Ayang juga pas kita baru awal-awal nikah kemarin
Inan kalau ada negosiasi sama Ayang kalau Inan nggak mau berhenti kerja karena Inan suka dengan pekerjaan Inan gitu. Nah dia juga seperti itu. Ya berat dong kalau kita udah membangun apa sih namanya, karir kita dari awal terus harus ditinggalin gitu. Nah si R ini kayak nggak bisa, dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa ninggalin itu gitu loh. Nah akhirnya mereka terus menerus membicarakan itu tapi nggak ada titik temu gitu loh, nggak ada jalan keluar untuk keduanya, nggak ada yang apa ya, jatuhnya tuh mereka tidak bisa mencari titik keluar di mana dua-duanya bisa diuntungkan gitu. Si Kak Suryananya juga nggak bisa ninggalin mungkin, dan si R-nya juga nggak bisa gitu loh, dan make sense gitu loh. Dan akhirnya mereka hubungannya tergantung gitu aja gitu. Iya kayak ke pos gitu loh. Iya banyak sih kasus yang kayak gitu. Terus pegel ya. Iya. Terus kan karena hubungan mereka udah kayak gitu, lama-lama si Kak Suryana ini kayak mulai jenuh dan akhirnya dia bertemu dengan seseorang gitu loh. Nah kita perkenalkan dulu tentang orang ini. Namanya itu tidak disebutkan, cuma inisialnya itu adalah D. Nah si D ini, handphone aku itu nggak sih bunyinya nggak ya? Nggak kan? Ya udah dekat. Jadi si D ini adalah orang yang dia temui di kota yang sama gitu loh, yang kebetulan si D ini adalah seorang model. Iya model catwalk gitu loh. Dia tuh bisa dibilang tuh termasuk model yang cukup sukses waktu itu. Nah pekerjaan dia tuh kayak kadang bulan ini di sini, bulan besok di sini gitu loh, yang keluar kota tiap bulan gitu. Dia cukup terkenal lah gitu, karirnya cukup meroket gitu loh. Tapi sayangnya dia tuh apa ya, kalau katanya Kak Suryana itu dia tuh orang hebat gitu loh. Dia bisa survive di dunia yang kayak gitu. Terus dia juga mengalami banyak cerita yang luar biasa katanya. Even though Kak Suryana tuh nggak bilang ke Inan ya gimana ceritanya, tapi Inan percaya karena apa ya, dunia modeling itu kalau kita bisa bahas lumayan rumit gitu loh ya. Nah terus akhirnya mereka kayak mulai dekat gitu loh ya. Ya well akhirnya Kak Suryana mendapatkan apa yang dia butuhkan dari si D ini gitu loh. Meanwhile dia tuh masih pacaran sama si R. Dari si D ini dia mendapatkan perhatian secara langsung gitu loh. Ya dia bilang itu part paling berdosa sih di hidup dia gitu, karena apa ya, dia tuh akhirnya berkhianat batuk ya, maaf ya maaf ya kenceng ya, maaf ya. Jadi itu termasuk part paling berdosa di hidup dia katanya gitu ya, karena jatuhnya selingkuh gak sih, yang even though memang hubungan mereka dengan si D ini tuh cuma deket doang gitu, tapi sayangnya si Kak Suryani ini melakukan apa ya, kayak bukan melakukan sih, mengambil keputusan di mana mereka hidup bareng dengan si D ini, mereka tinggal bareng lah. Kenalannya, oh iya kenalannya itu katanya kalau nggak salah dari salah satu tempat hiburan gitu loh. Ya well nggak bisa dipungkiri ada banyak sekali kasus, walaupun sebenarnya bukan cuma di dunia hiburan atau modeling gitu loh, yang ya hidupnya si D ini itu sudah masuk ke dunia kayak Mira, Sobat Teman Terlarang gitu-gitu. Ya iya banyak yang seperti itu sih gitu. Nah termasuk karena Kak Suryana ini dia masuk juga ke situ dan akhirnya bertemulah dengan si D ini gitu. Iya. Kalau katanya si Kak Suryana tuh dia tuh ngerasa bahagia dan gelisah di saat yang bersamaan. Ya bayangin aja yang Ayang tuh udah mendapatkan yang Ayang ngerasa nyaman gitu loh. Jadi Kak Suryana udah ngerasa nyaman sebenarnya dengan si R, tapi sayangnya dia juga butuh perhatian langsung gitu, dan dia dapetin itu dari si D gitu loh, yang
ditambah lagi mereka hidup berbarengan gitu, hidup tinggal bersama gitu loh ya. Otomatis kan si Kasuryana ini jadinya bohong terus dong sama si R. Kayak bohong terus dan sebenarnya Kasuryana sendiri tuh ngerasa ini salah banget gitu loh, ini sayang banget kalau misalkan dia harus ngelepasin si R yang udah bikin dia nyaman dan dia sayangin lebih dari 2 tahun. At the same time dia nggak bisa lepasin si D gitu loh. Atau mungkin kebalikannya gitu loh, dia udah nyaman sama si R tapi dia udah ngerasa dia mendapatkan apa yang dibutuhkan dari si D, tapi dia nggak bisa lepasin si R gitu loh, karena dua-duanya tuh bikin dia bahagia gitu loh. Tapi cuma salahnya adalah dia berbohong. Akhirnya karena dia ngerasa bersalah, dia ngambil keputusan dimana dia harus melepaskan salah satu dari 2 orang ini, karena dia nggak mau hidup di rasa gelisah tiap hari gitu loh ya. Ayang bayangin deh kalau misalkan Ayang tuh selingkuh gitu loh, Ayang gak ngerasa masalah gitu. Jangan ya, tolong ya. Jangan tuh yang terus akhirnya si Kasuryana ini memilih untuk melepaskan si R, karena kan jadinya kalau perspektifnya ini sendiri dan mungkin perspektifnya si Kasuryana ini yang jadi korban adalah si R ya. Otomatis si R ini ya pasti sedih lah, dan kalau kata Kasuryana tuh kayaknya mungkin sampai saat ini tuh dia dendam sama Kasuryana gitu. Cuma semua udah terjadi gitu loh. Akhirnya si Kasuryana harus memilih antara dua-duanya gitu, dan dia memilih si D karena mereka sudah mereka tinggal di kota yang sama dan mereka sudah tinggal bareng juga gitu loh. Atau ya mau nggak mau dia harus lepasin si R juga, nggak mau merasa bersalah terus-terusan kan. Lapar nih. Iya gitu. Nah terus karena dia udah milih salah satu di antara mereka, which is itu si D gitu kan. Nah otomatis dia harus menerima semua lingkungannya kan yang ya. Nah apa ya katanya dia tuh ya, untuk kalangan muda dia akan menceritakan ini sebagai kayak pengingat aja gitu loh, bahwa apa ya, kayak ini tuh cuma sebagai pengingat aja, semoga tidak ada lagi yang terjebak dengan apa yang dia alami gitu. Nah karena dia sudah memilih si D, akhirnya mereka kayak mulai membuka lembaran baru gitu loh yang membuka lembaran baru, dan mereka tuh jadi kayak apa-apa bareng, susah seneng, saling membantu, hidup berbarengan gitu, semuanya aman dan damai. Walaupun ya pasti keinget lah apa yang dia lakukan ke si R gitu loh. Katanya dia masih merasa bersalah, dihantui rasa bersalah, dan itu dia anggap jadi hukuman bagi dia. Tapi tidak sampai situ, dia mulai ngerasa kalau setelah dia memilih keputusan itu, dia mendapatkan ujian dari apa yang telah diperbuat. Kenapa? Karena pertama-tama si D ini adalah ya kayaknya harus deh, bentar ya, sebentar ya. Yang bukain ini tadi udah beli, ini bukain. Bukain nggak bisa, bisa deh. Udah sakit yang lihat nih. Nah jadi si D ini itu adalah model yang menerima apa ya, kayak akhirnya harus berhadapan dengan semua resikonya gitu loh, dengan semua resiko tentang modeling yang
ya well, let's say lumayan gelap gitu loh ya. Dia harus bersinggungan dengan obat-obatan terlarang, dunia malam, klub, terus dia juga minum gitu kan, kayak ya miras gitu-gitu. Sedangkan si Kak Suryana ini juga karena udah berhubungan dengan dia juga bersinggungan dengan itu gitu loh. Pekerjaannya juga gitu, jadi kayak apa ya, lingkungan hiburan itu dijadikan tempat pelampiasan di mana dia yang tadinya Inam ceritanya dia tuh kan di kantornya dia dapat tekanannya lumayan besar gitu loh yang bismillah, tekanan yang cukup berat di pekerjaan akhirnya dilampiasin tuh di dunia hiburan gitu loh, yang memang pacarnya dia sendiri tuh memang di situ gitu, pasangan dia sendiri memang di situ, dan itu bikin dia terjebak di lingkungan yang apa ya, dia memang nggak minum nggak, bukan, kebalik, yang dia tuh bukan orang yang pakai obat-obatan tapi dia tuh jadi pecandu alkohol. Iya ya, karena memang hampir tiap hari gitu, bukan hampir tiap hari sih, lebih kayak hampir tiap dia depresi atau dia butuh apa-apa dia tuh kesana gitu loh bareng pacarnya. Ya otomatis ya pasti kecanduan gitu loh yang pasti ke bar, ke tempat ya tau lah sendiri, yang main nggak perlu jelasin juga. Nah sedangkan si Kasuriannya sendiri karena terlalu banyak hal yang sudah dia langgar di tempat pekerjaannya gitu, karena ya well ini nggak tahu ya gimana, tapi yang jelas dia bilang tuh ada banyak hal yang dia langgar di pekerjaannya gitu loh, di kantornya, dan dia harus dicabut dari jabatannya gitu loh yang otomatis kan ekonomi dia sebagai individu yang bekerja itu turun gitu loh. Sedangkan itu pasangan dia si D ini udah apa ya, kayak out of control gitu yang iya dia harus ke dokter untuk apa ya, karena dia udah terbiasa dengan lingkungan kayak gitu, dan dia juga tidak bisa mengobati diri sendiri karena ternyata dia tuh mengidap satu penyakit yang sudah didiagnosa oleh dokter, penyakitnya cuma lumayan bahaya gitu loh yang itu epilepsi. Iya, jadi epilepsi itu kan lumayan bahaya ya, dan itu juga menular gitu loh. Sehingga efeknya adalah saat kabar ini beredar itu banyak sekali yang meng-cut atau kayak memberhentikan dia sementara dari agensinya, terus ada banyak pembatalan kontrak, dan juga banyak lah efeknya ke karir dia yang padahal dari dulu tuh dia udah bangun sebaik-baik mungkin, tapi karena lingkungan tadi dan mereka berdua sama-sama terjerumus ke lingkungan itu, mereka nggak bisa mengcounter ekonominya gitu loh. Ya karena alasannya karena apa ya, alasannya karena si cewek ini sakit dan mereka nggak mau mengambil resiko gitu loh, yang terlebih lagi mungkin karena image agensinya, atau mungkin dia takut si agensinya takut takut itu kesebar luas dan yang disalahkan agensinya, atau mungkin sesimpel nggak mau ketularan gitu loh yang ya well itu apa ya, resiko sih yang sebenarnya. Ya akhirnya mereka berdua tuh jadi apa ya, kayak dunianya jadi runtuh gitu loh, yang gimana sih jelasinnya, mereka digandrung kegundahan gitu loh. Iya kak, yang apa ya, Inan nggak tahu gimana ngungkapinnya, tapi di sisi lainnya tuh Inan tuh sedih gitu loh, karena mereka harus ngadepin
well, dari sisi ekonomi harus sakit gitu loh. Terus mereka yang tadinya juga up banget gitu, ya namanya juga hidup ya, jadi kayak apa ya, Tuhan itu sangat adil gitu loh. Jadi dia awalnya memberikan kebahagiaan, dan tapi dia akan diuji gitu loh. Tapi menurut ini itu adalah cara Tuhan menyayangi kita, diberikan ujian gitu loh ya. Iya, ujiannya mereka dikasih ujian dalam ekonomi dan juga rasa sakit gitu loh, dan penyakit gitu kan. Ya well, dari sosial juga kayak gitu, masyarakat juga menganggap itu hal yang tabu gitu. Memang benar, negara kita juga menganggap itu adalah hal yang tabu gitu. Iya, emang kayak gitu ya. Nah, karena mereka berdua akhirnya jadinya tidak memiliki pekerjaan, atau ya let's say jadi pengangguran gitu kan ya. Ya mereka cukup terbebani gitu loh. Apalagi setelah dicek ke dokter, si D ini harus check up 2 minggu sekali gitu loh, harus yang ya nggak tahu lah perawatannya gimana, tapi yang jelas mereka harus ke dokter 2 minggu sekali. Dan itu juga mengeluarkan yang namanya epilepsi gitu ya. Yang epilepsi itu kan penyakit yang cukup berat dan harus mengeluarkan uang banyak gitu loh. Meanwhile mereka berdua tuh nggak punya apa-apa lagi gitu. Nah akhirnya mau tidak mau, dengan uang yang tersisa mereka harus fokus ke penyakitnya si D ini. Ya lumayan berat lah gitu loh, yang lumayan berat lah kehidupan ini, dimana mereka harus bertahan hidup dengan uang yang tersisa, harus makan, dan juga apa ya, oh iya satu lagi, yang ternyata si D ini punya anak yang sudah SMP gitu loh. Mau tidak mau, walaupun ekonominya turun, mereka harus menghidupi anak ini gitu loh. Ya jadi apa ya, dengan uang yang tersisa tadi mereka menghidupi 3 orang jadinya, si Kak Suryananya sendiri dan juga si D ini. Terus ada anaknya satu lagi gitu yang udah SMP. Mereka harus menyekolahkannya, harus menghidupinya, harus tetap mensupport dia dengan keadaan yang cukup kacau balau gitu loh. Ya itu jadi kayak apa ya, tamparan lah gitu loh. Dia ngerasa itu adalah sebuah karma yang harus dia terima dari apa yang udah dia perlakukan, apa yang udah dia lakukan selama ini gitu loh. Yang terus apa ya, 3 bulan gitu loh yang dia kayak gitu. Iya, harus struggle gitu. Mereka tuh nggak pernah menyangka gitu loh, yang kalau ternyata mereka harus melewati fase ini, dimana mereka tuh sebelumnya adalah orang-orang yang apa ya, cukup dalam ekonomi gitu loh. Dan iya yang bayangin aja deh, perusahaan besar dengan gaji yang mumpuni, dia punya jabatan, terus yang satunya lagi model yang terbilang sukses gitu loh. Mereka nggak pernah ngerasain yang namanya tidak berkecukupan. Tiba-tiba dihadapkan dengan masalah ini, akhirnya mereka harus bisa keluar dari masalah yang cukup besar ini. Karena ya gitu deh, akhirnya somehow si Kak Suryana ini udah capek gitu dengan keadaan itu gitu loh. Siapa sih yang gak capek yang iya karena kalau dibayangin gitu ya, itu cukup, kalau ini ditaruh di posisi itu juga, ini juga belum tentu bisa bertahan gitu loh. Apalagi dengan ada satu anak gitu ya. Kalau anak ini tiba-tiba ngelihat orang tuanya kayak gini gitu, dia lagi sekolah, kebayang gak sih yang kalau anak harus menghadapi problematika orang tuanya yang kayak gitu. Jadinya si Kak Suryana ini ngerasa dia harus semangat lagi gitu loh, harus bangun dari keterpurukan ini. Dia mencari pekerjaan gitu loh, yang mencari pekerjaan, dan akhirnya ketemu nih salah satu mantan atasan dia. Mantan atasan dia ini membangun salah satu suara motor yang membangun suatu perusahaan baru gitu loh. Nah dia ditawari gitu, dan itu life changing banget buat dia. Kayak sebelumnya dia udah nggak tahu lagi harus kemana, dia nggak tahu lagi harus bagaimana. Dan saat si atasan dia ini datang,
eh, dan memberikan penawaran untuk dia masuk ke perusahaan yang dia buat gitu. Disitulah dia mulai kayak ngerasa, oh ya ternyata ada kesempatan baru buat aku gitu loh. Nah di situ karena dia satu-satunya yang kerja, dia harus menghidupi dua orang ini gitu loh, si D dengan anaknya. Masalahnya adalah si D ini itu harus bed rest gitu loh ya, karena dia nggak bisa kerja. Karena ya penyakitnya lumayan parah dan sering kambuh gitu loh ya. Dia nggak bisa apa-apa dan dia juga ngerasa tertekan gitu. Si dia ini ngerasa tertekan dimana dia biasanya kerja gitu. Ini juga kalau misalkan biasanya kerja tiba-tiba nggak kerja tuh kayak ada yang apa ya, kayaknya aneh gitu loh ya. Dan kalau udah yang terbiasa kerja tuh nggak dibikin dihadapkan dengan masalah kayak gini, pasti ngerasa kayak aduh hidup gue gimana sih kok bisa kayak gini gitu. Nah itu mungkin yang dialami sama si D gitu. Terus si Kak Suryana ini juga menghidupi si anak SMP tadi, disekolahin dan bukan karena apa-apa, dan dia tuh ngerasa dia sayang banget dan apa ya, orang yang paling penting di hidup dia adalah mereka berdua gitu loh. Ya dia ngerawat lah si D ini dan juga anaknya dengan penuh kasih sayang. Ya mungkin bakal berbeda banget dengan apa yang dilakukan dulu, tapi dia mencoba yang terbaik gitu loh ya. Dia menghidupi, menyekolahkan, merawat, dan juga perlahan-lahan dia mencoba untuk merubah hidupnya. Terlebih lagi karena apa ya, waktu ini cerita dari dia sih, waktu si D ini mengalami kambuh karena penyakit epilepsinya, itu katanya sering ngerasa kalau dia bakal kehilangan si D ini. Terus karena ini loh ya, karena katanya dia itu si D ini kalau misalkan epilepsi kambuh itu kayak dia tuh takut kehilangan banget gitu loh ya, kadang-kadang nggak bisa nafas dan segala macamnya gitu. Ya Ina juga nggak tahu ya sebenarnya gimana epilepsi itu, karena tapi dari ceritanya Kak Suryana ini itu lumayan parah gitu loh ya, sampai sering rasanya dia tuh kehilangan gitu, takut kehilangan gitu, karena kalau udah kambuh tuh separah itu sehingga kadang nggak nafas, kadang udah berbaring gitu aja gitu loh, sampai separah itu gitu loh ya. Ya well, siapa sih yang mau kehilangan orang yang dia sayang gitu loh. Nah tapi karena mungkin Allah tuh sayang gitu loh, lama-lama tuh diberi kesembuhan gitu loh. Saat dia udah mulai sembuh, si Kak Suryan ini mulai nyari pekerjaan buat dia. Iya, dibantuin gitu loh ya, dicariin pekerjaan, dijauhkan dari dunia modeling lagi gitu loh. Ya dia nggak mau lagi lah, udah trauma juga mungkin. Udah trauma, udah nggak pengen lagi gitu loh, karena awal mula dari semua ini katanya dia tuh memang dari situ gitu loh. Jadi alhamdulillahnya si D ini diberikan kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan otomotif yang iya mereka nggak nyangka bakal diterima di situ loh yang. Dan dari situ pun mereka mulai mengubah hidup mereka, mulai memperbaiki semua pola hidup mereka lagi, tidak lagi bersinggungan dengan hal-hal itu, mulai mengubah lagi semuanya. Mungkin berat ya karena udah kecanduan, dan efek buruknya juga lumayan besar gitu loh. Mulai dari kecanduan, habis itu akhirnya mereka nggak bisa keluar dari situ dengan mudah gitu loh. Terus dihadapkan dengan ujian sakit dan juga masalah ekonomi gitu loh. Itu lumayan berat loh, yang itu berat banget malah menurut Inan. Jadi setelah dihadapkan hal-hal kayak gitu, mereka udah gak mau mengulangi hal yang sama lagi ya. Namanya juga diberikan kesempatan mungkin untuk bertaubat sama Tuhan gitu. Dan dari situ akhirnya mereka jadi hidupnya lebih tenang lagi, dikarenakan ya mereka udah gak lagi mencoba untuk mendekati itu gitu loh. Mereka udah tahu gimana rasanya sakit, mereka udah tahu gimana rasanya diberikan ujian. Dan dari pesannya Kak Suryana ini buat yang siapapun yang mau dengar cerita ini, kata dia gitu, berkenan, dan katanya dia tuh berterima kasih banget sama Inan karena udah mau bacain gitu loh yang.
Ya Inan juga berterima kasih karena dia udah ngasih ceritanya. Inan sendiri juga jadi belajar banyak gitu. Semoga suatu saat nanti dan siapapun nanti yang ada dan diberikan pilihan untuk masuk ke dunia hiburan, dunia modeling, ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan hal kayak gitu, TV film mungkin, atau hal-hal yang berbau seni, kan ada banyak tuh, bukan hanya dari situ gitu, ada banyak menurut Inan tuh ada banyak lingkungan yang bersinggungan dengan itu di pekerjaan apapun gitu loh. Balik lagi kita harus tahu kalau misalkan saat kita memilih pilihan itu kita harus berhadapan dengan resikonya gitu, dan alangkah baiknya jangan diambil gitu loh. Carilah lingkungannya lebih baik, karena kata Kak Suryana tuh contohnya ada banyak gitu loh, termasuk dia dan juga pasangannya yang sekarang itu adalah contoh nyata di mana alkohol, obat-obatan terlarang, dan juga pergaulan bebas, terus hal-hal yang bermasuk hiburan itu tuh cuma semata, dan itu bisa membuat kalian rusak gitu loh yang iya. Terus semoga di luar sana ada kalangan lebih muda, kaum muda gitu, dan walaupun bukan kaum muda, mungkin orang yang udah terjun di situ bisa keluar dari dari problematika yang kayak gitu loh ya, problematika yang akhirnya ngetrap mereka ngetrap mereka di lingkungan itu gitu loh. Ini juga berdoa semoga di luar sana nggak ada lagi yang mengalami ini, dan nggak ada lagi yang akan mengalami ini gitu loh. Jadi lebih baik lagi aja gitu. Memang hidup itu adalah pilihan, tapi tolonglah bijak-bijak dalam memilih pilihan gitu loh. Dan tidak semua orang itu baik, enggak. Semua orang tuh punya kekurangan, kelebihannya masing-masing, tapi jika ada jalan untuk keluar dari masalah itu, pasti ada kok yang jalan keluarnya. Inan sendiri juga bukan orang baik gitu loh ya. Oh iya kan ya. Ya Inan juga bukan orang baik, dan Inan merasa semoga kita akan jadi orang yang lebih baik aja gitu loh. Ada chat dari ayah. Ya semoga dari ceritanya Kak Suryana ini ada banyak orang-orang di luar sana yang terbuka matanya untuk lebih care terhadap diri sendiri minimal gitu loh. Ada banyak pilihan yang bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik, ada juga pilihan yang bisa menjerumuskan kita gitu loh yang ya harus hati-hati aja. Dan siapapun di luar sana orangnya, semoga bijak-bijak dalam menggunakan pilihan gitu. Jadi gimana ya, kalau Inan sakit ayang pasti mau ngejaga Inan. Oh lola. Thank you sayang. Ya udah mulai jam berapa nih, kita mau pantai nggak? Ini segitu aja dulu ceritanya, ntar kalau udah ada yang kirim email lagi nih ceritain kayang lagi. Oke, ayo. Ini pakai baju ini aja. Oh iya sayang. Udah yuk.